penggunaan PLTS atap, kita bisa berkontribusi terhadap peningkatan energi terbarukan. Di sisi yang lain, kita juga berkontribusi terhadap penurunan emisi gas rumah kaca yang telah dijanjikan oleh Indonesia kepada dunia, ya. Pemanfaatan energi surya saat ini menjadi salah satu strategi baru pemerintah dalam mempercepat pertumbuhan energi baru terbarukan di Indonesia. Upaya percepatan penggunaan energi surya tercantum dalam revisi Peraturan Menteri ESDM Nomor 49 Tahun 2018 tentang penggunaan sistem pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS atap. Kementerian ESDM memproyeksikan pada tahun 2025 pemasangan sistem pembangkit listrik tenaga surya mencapai 3,6 gigawatt. Untuk mencapai target tersebut, fokus pembangunan PLTS atap di sektor rumah tangga dan industri. Pengembangan PLTS atap untuk sektor rumah tangga berpotensi mencapai daya listrik sebesar 1,52 gigawatt selama 4 tahun ke depan. Proyeksi ini dihitung dengan asumsi 2% dari pelanggan listrik 1.300 volt ampere dan 10% dari pelanggan 200 volt ampere akan memasang PLTS atap. Ketua Asosiasi Energi Surya Indonesia, Fabi Tumiwa menjelaskan, saat ini jumlah konsumen PLN yang menggunakan PLTS atap masih terbilang sedikit, berkisar 4.000 pelanggan. Dengan jumlah tersebut, kontribusi pemakaian energi surya baru mencapai 35 megawatt. Capaian ini masih jauh selisihnya dari proyeksi Kementerian ESDM, yaitu 3,6 gigawatt pada tahun 2025. Dari hitung-hitungan kami, saya melihat ada potensi penggunaan PLTS atap untuk segmen rumah tangga saja, itu paling tidak kira-kira yang bisa cepat itu kira-kira ada 1 sampai 1,5 juta rumah tangga yang bisa pasang PLTS atap. Tapi potensi pasarnya sendiri paling tidak kalau kita lihat dari rumah tangga pelanggan PLN yang 2.200 VA ke atas, ya, itu setidaknya hampir mencapai sekitar 7 sampai 8 juta pelanggan rumah tangga PLN yang berpotensi pasang PLTS atap dengan berbagai skala. Ya, jadi potensinya cukup besar, tapi sejauh ini kan baru 4.000-an. Dalam revisi Peraturan Menteri ESDM Nomor 49 Tahun 2018, pengguna atau konsumen PLTS atap bisa mentransfer atau mengekspor kelebihan daya listrik yang dihasilkan di siang hari ke pihak PLN. Ketentuan ekspor listrik dalam peraturan tersebut diubah yang semula 65% menjadi 100%. Ekspor listrik ini nantinya digunakan untuk penghitungan energi listrik pelanggan PLTS atap dan bisa untuk mengurangi tagihan listrik pelanggan setiap bulannya. Peraturan Menteri SDM yang ada sekarang 49/2018 yang sedang direvisi, di mana itu memungkinkan untuk pengguna PLTS atap atau konsumen PLTS atap mentransfer, ya, ekses atau kelebihan daya listrik yang mereka hasilkan di siang hari setelah dipakai, jadi sisanya yang ditransfer ke PLN itu sebesar 65% dari tarif dianggap kurang menarik. Kenapa? Karena kalau dengan dihargai 65%, maka hitung-hitungannya adalah pengembalian investasinya itu dengan harga saat ini dan dengan harga tarif saat ini itu lebih dari 10 tahun. Padahal ekspektasi dari pasarnya, dari calon pengguna itu adalah di bawah 7 tahun. Nah, dengan demikian revisi dari Permen ini yang coba dikembalikan menjadi atau coba dijadikan 100% untuk ekses itu, dari hitung-hitungan kami itu bisa mempercepat pengembalian investasi itu menjadi kira-kira 7 tahunan. Penggunaan solar panel merupakan bentuk partisipasi untuk mendukung dan juga menjaga agar lingkungan tetap hijau. Dari sisi ekonomi tentunya dapat meringankan biaya operasional rumah tangga, kantor maupun bisnis dari segi biaya listrik. Namun tentunya ada tantangan terkait biaya pemasangan dari PLTS pada atap bangunan yang masih terbilang mahal.
Untuk itu diperlukan skema pembiayaan yang tepat agar masyarakat bisa secara bertahap beralih menggunakan energi surya, terutama dalam hal pemasangan PLTS atap. Meski sudah ada aturan pemanfaatan energi surya, namun ternyata belum efektif untuk mendorong masyarakat beralih menggunakan PLTS atap. Masyarakat masih menghadapi kendala, yaitu harga panel surya, biaya instalasi, dan perawatan yang saat ini masih relatif mahal. Untuk itu, perlu adanya mekanisme dalam hal skema pembiayaan yang lebih memasyarakat. Seperti apa model pembiayaan yang dekat dengan masyarakat? Tentunya yang memberikan kemudahan. Jadi kita bisa lakukan sebanyak-banyaknya kerjasama gitu ya, partnership tentunya diharapkan dari pihak perbankan, sektor perbankan untuk mempermudah pembiayaan di green energy ini, baik itu melalui kartu kredit, kemudian baik itu melalui pembiayaan yang lain misalnya koperasi, dan juga tentunya tawaran dan mereka juga bisa mencicil hingga misalnya 24 sampai dengan 36 kali. Kalau kita bisa mendapatkan cicilan untuk barang elektronik misalnya hingga 24 sampai dengan 36 kali, sementara untuk produk PLTS atap kenapa enggak gitu kan. Padahal produk ini kan manfaatnya buat jangka panjang gitu ya. Kita nggak bicara diri sendiri, tapi kita bicara untuk masyarakat yang lain juga. Kebijakan pemerintah melalui revisi Peraturan Menteri ESDM Nomor 49 Tahun 2018 diarahkan untuk mendorong minat masyarakat agar dapat berkontribusi memberdayakan energi ramah lingkungan dan beralih menggunakan PLTS atap. Namun kebijakan ini tentunya perlu juga didukung dengan literasi energi yang masif pada masyarakat. Upaya mendorong pemanfaatan energi surya masuk dalam strategi kebijakan pemerintah yang tercantum dalam revisi Peraturan Menteri ESDM Nomor 49 Tahun 2018 terkait sistem penggunaan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS atap oleh konsumen PT PLN Persero. Diharapkan dengan strategi kebijakan melalui revisi Peraturan Menteri ESDM Nomor 49 Tahun 2018 ini dapat mencapai target pemerintah terkait penggunaan energi baru terbarukan yang mampu berkontribusi hingga 23% di tahun 2025. Bella, Fatan Jauhar, Yusuf Fajar, Berita 1, Bekasi, Jawa Barat.